Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman semua di rumah sehat semuanya. Terus semakin hari, semakin kesini rezekinya lancar semua. Dan teman-teman yang di luar sana yang terkena musibah, semoga Allah lapangkan dadanya. Dan kita yang Alhamdulillah Allah kasih rezeki dengan uang atau kesehatan, bisa bantu dengan segala yang kita punya untuk membantu teman-teman kita yang terkena musibah. Nah, alhamdulillah saya Aji kali ini mau kasih tahu teman-teman, tahu sharing pengalaman aja sama teman-teman, apa sih yang alat yang dibutuhin untuk merawat pisau kita tetap tajam. Adapun kalau misal merawat ketajaman itu kan relatif dari perawatan batu asahnya juga, terus dari kita sebagai pengguna, kita makainya untuk apa, terus bahannya dari apa, itu kan semua tergantung dari kondisi yang sedang kita alami. Nah, untuk kali ini seenggaknya saya ingin sharing sama teman-teman kalau ini adalah standar rata-rata masyarakat Indonesia itu biasanya banyak pakai pisau stainless. Atau kalau misal kita dalam lapangan untuk penyembelihan. Nah, bagaimana cara perawatannya untuk menjaga ketajaman untuk pisau sembelihan yang super tajam. Nah, pertama saya mau ngenalin dulu, ini adalah tools yang biasa saya pakai, untuk asah pisau dapur atau sembelihan. Nah, sembelihan itu akan berbeda treatmentnya, perlakuannya dibanding dengan pisau dapur. Kalau pisau dapur kita biasanya kan rata-rata stainless karena kita ingin punya kita nggak mau ada karat dalam pisau. Artinya kalau misal pisaunya itu bersih, maka kemakanan pun akan bersih potongannya. Makanya kenapa rata-rata standar pabrik itu menggunakan stainless untuk pisau dapur atau pisau chef, itu biasanya stainless. Nah, tools untuk teman-teman yang mau jaga pisaunya untuk tetap tajam, atau bahkan dari ketajaman pisau yang baru dibuat, artinya masih tumpul, super tumpul karena dia masih flat, si mata bilahnya masih flat, bukan flat gini ya, bukan flat V, tapi flatnya ini masih di sini, berarti ada sisa di sini. Nah teman-teman, yang mau saya share kali ini adalah tools yang biasanya saya pakai buat ngasah. Ngasah juga termasuk dalam salah satu perawatan pisau yang paling penting. Nah, ini biasanya sudah mumpuni alat tools yang teman-teman lihat di sini itu udah mumpuni untuk sampai ketajaman untuk sembelih. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misal udah punya alat sini, tinggal teman-teman latihan di rumah. Nah, yang pertama saya mau kasih tahu teman-teman, biasanya saya bentuk mata bilah dengan batu yang paling kasar. Ini kisaran grit 240. Nah, biasanya saya pakai untuk, perlu dipahami dulu sama teman-teman, untuk mengasah ini tidak semuanya bisa pakai batu. Kenapa? Karena tingkat kekerasan dari masing-masing baja itu berbeda. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman pakai pisau dari pabrik, terus handmade, tapi handmade pun itu masih terbilang baja limbah, yang artinya baja per, baja bebas, mau per apapun itu, per Willys, per Land Rover, atau per mobil Colt diesel itu, dan yang lainnya itu masih bisa pakai ini. Kecuali kalau teman-teman punya pisau sembelihan untuk baja modern, itu minimal D2, tetap bisa pakai ini, bisa pakai ini, cuma akan makan waktu yang sangat lama karena kekerasannya itu biasanya di atas dari baja per yang sepuhnya muda gitu ya. Nah, ini biasanya saya pakai buat membentuk mata bilah V. Kalau berbicara tentang ngasah itu kan simpelnya kita mempertemukan dua sisi mata bilah itu kita pertemukan pada satu sisi. Nah, jadi ada 3 sisi di sini. Satu sisi yang bawah, satu yang duanya lagi sisi yang
sebelah kanan dan kiri. Nah, sisi yang kanan dan kiri ini disebut bevel. Kalau yang bawahnya ini disebut edge. Artinya dia ada di ujung. Yang namanya edge ya, bahasa Inggris pasti ada di ujung, di mata bilah. Nah, itu biasanya saya buat mata bevel, mata bilahnya itu yang ini, yang V-nya. Sampai ketemu sini, nah itu pakai yang ini. Nah, kenapa sekarang bahasanya kita naik grid? Karena semakin mulus, nanti saya akan tampilkan fotonya. Ini. Nah, itu adalah contoh dari mata bilah yang belum mulus. Nah, kenapa kita harus naik grid? Itu adalah fungsinya untuk lebih memuluskan, lebih membersihkan potongan kita. Jadi semakin bersih, semakin mulus, itu biasanya semakin tajam. Dan tapi tidak semuanya yang bersih, yang mulus itu tidak selalu tajam. Nah, itu ada faktor lain yang mempengaruhi untuk bisa bersih, mulus, dan tajam. Nah, biasanya setelah pakai batu yang hitam tadi, 240, ini kita naik ke grid 400-an kalau nggak salah. Saya kurang tahu, bagi teman-teman mungkin yang sudah senior, saya mohon maaf, saya bukan menggurui di sini, jadi saya mau sharing aja sama teman-teman yang sudah lama di dunia pisau, tapi belum mengenal dunia asah. Jadi ini adalah yang menurut saya paling penting sebelum kita terjun ke dunia perbilahan atau perpisauan, itu kita wajib kuasain teknik ini. Karena sekarang banyak loh teman-teman kita di Facebook itu mereka jual golok, jual pisau, tapi ketika ini saya harus ngasah di grid berapa sih untuk dengan keparahan segini, kan kondisi tiap bilah beda-beda, bajanya beda-beda, kerusakan pun berbeda-beda. Ketika ditanya itu dan beliau tidak paham, artinya kurang top lah, kurang apa ya, kalau kurang afdol kalau kita misal terjun ke dunia perbilahan tapi tidak tahu asah mengasah. Gitu. Terus kita naik grid sini, biasanya saya naik lagi ke grid 1000 perlahan untuk golok sembelih ya. Ini golok sembelih. Nah, ini grid 1000. Habis grid 1000 kita halusin lagi ke grid 4000. Nah, ini karena kecil, saya waktu itu belinya karena apa ya, karena ini batu pasarannya, jadi saya nggak beli yang mahal-mahal. Teman-teman semua bisa punya semua alat di sini. Itu dengan kisaran harga 350.000, murah, terbilang murah saya bilang, karena dengan dengan yang seperti ini, terus teman-teman udah dapat spek sembelih, kalau bisa ngasahnya, pertama kita harus latihan. Itu ini insya Allah kalau misal hanya apalagi yang biasanya jadi jagal 1 tahun sekali di masjid atau di musola, itu ini pasti awet banget. Nah, buat teman-teman yang jualan golok terus cuma ngambil dari maker adalah yang bilahnya aja, terus pokoknya posisi bilah sudah finishing, terus belum diasah. Nah, teman-teman yang jadi calo golok ini kayaknya nggak akan awet. Jadi teman-teman kalau yang jualan golok tapi ngasahnya sendiri untuk menghemat biaya, itu bisa beli batu yang lebih besar dari ini. Ini grid 4000, katanya grid 4000, karena saya kurang yakin kalau batu alam terus pakai grid gitu ya, karena kan nggak ada uji lab. Kecuali kalau misal udah ada sertifikat uji lab, ini batunya grid 4000 atau 6000, saya percaya. Nah, ini grid 6000, saya pakai grid 6000. Ini grid 6000 itu masih katanya ya, jadi jangan di komen misal, oh itu mah batu alam nggak ada gridnya. Iya, kalau nggak, sebenarnya grid itu kan kehalusan ya, kemulusan, ya nggak sih? Berarti kalau misal batu alam punya kehalusan ya, berarti punya grid juga, cuma kita nggak tahu grid berapa gitu kan. Nah, ini saya naik ke grid 6000. Nah, biasanya saya itu kalau pisau dapur yang mamah yang stainless, itu di grid 4000 udah cukup banget. Itu udah motong daging udah halus, motong timun udah halus, pokoknya ringan aja pas dipakai. Itu di grid 4000 untuk pisau dapur. Nah, setelah ini 6000, teman-teman di 6000 itu sudah dapat spek sembelihan sebenarnya. Cuma kalau mau lebih ringan lagi pas penyembelihan, apalagi yang pada punya golok panjang-panjang, itu enaknya
kita main ke grade yang lebih tinggi. Ini katanya grade 8000. Ini grade 8000. Ini batu yang paling saya punya. Kalau misal emang ini grade 8000, grade batu dengan grade yang paling tinggi yang saya punya. Nah itu, ini grade 8000. Nah teman-teman, kalau misal mau asah pisau dapur sampai grade 8000 boleh nggak? Boleh banget. Cuma sesuaikan kebutuhan sesuaikan asahannya dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misal artinya kebutuhan itu nggak selalu kita pengen ya. Kalau kebutuhan kan bisa tergantung dari pisau kita mau pakai apa. Andai pun kita sudah paham kita mau pakai apa, kita kan harus paham juga kondisi fisik kita gitu ya. Kalau misal teman-teman punya pisaunya dengan ketajaman segini, dengan fisik yang kuat, itu kan bisa jadi timbangan juga buat teman-teman. Kalau misalnya segini cukup. Tapi kalau misalnya yang tenaganya kecil, itu kan butuh pisau yang sangat tajam gitu. Jadi jangan saling menjudge, oh ini tajamnya segini, kurang nih buat sembelihan mah nggak slice tisu. Itu tergantung perspektif masing-masing orang dan teknik ya. Jadi jangan ini nggak slice tisu tapi ya banyak ngejudge lah pokoknya. Jangan ya teman-teman. Itu untuk batu asahan. Nah untuk teman-teman yang biasanya pengen pakai grit sampai 15.000 atau 30.000 tapi nggak mau mahal, saya rekomendasikan itu pakai keramik. Tapi keramiknya nih lihat, ini kan keramik ya. Keramiknya ada yang kasar, ada yang mulus. Nah, teman-teman bisa cari keramik yang mulus, itu bisa juga dipakai buat ngasah. Tapi paling ini dipakai sampai 10 kali ngasah, udah habis. Jadi jangan terus-terusan dipakai. Kalau bisa sekali pakai ganti kalau keramik ya. Ini kan keramiknya ini mah keramik rumah ya. Kalau misal teman-teman beli yang Hiyamea itu harganya ada di 1 juta untuk grade 15.000. Atau Kingstone itu ada di paling murah itu 350.000 untuk grade 6.000. Nah, silakan teman-teman pilih. Kalau misalnya punya budget, silakan beli yang berkualitas dan terjamin. Kalau misalnya pengen ngirit, ini aja pakai keramik. Udah saya coba. Penasaran teman-teman? Nah, nanti insya Allah di video setelah ini, insya Allah saya akan buat video semuanya full ngasah dari awal sampai akhir. Itu kita akhirnya juga pakai keramik. Nah teman-teman yang penasaran jangan lupa di subscribe, biar terus aktifin belnya biar dapat notifikasi di video saya selanjutnya. Nah setelah kita ngasah dari batu kasar sampai ke keramik, nah selanjutnya kita naik ke sini. Nah biasanya saya stropping ini kan stroppingnya yang kasar, nah ini yang halus. Ini saya pakein autosol, dia biar mata bilahnya mengkilat. Terus biar potongannya lebih halus gitu. Terus ini saya setengah pakai dari setengah sini ke bawah itu pakai autosol, dari setengahnya ke atas itu pakai minyak zaitun. Nggak tahu kenapa, pokoknya setelah saya pakai ini potongannya itu lebih halus dan lebih lebih tajam ke mata bilahnya gitu. Terus kita naik ke stropping ini, saya biasanya pakai stropping ini. Setelah pakai stropping ini kan biasanya ada sisa-sisa itu kan. Nah saya pakai stropping ini biar si autosol yang nempel di bilah itu nggak ikut waktu kurban, takutnya jadi bau atau segala macam gitu ya. Nah setelah kita bahas tools yang basic ini untuk mengasah, nah teman-teman sebagai teman-teman yang sering jadi jagal tahunan di musola atau masjidnya, ini wajib punya. Ini kenapa wajib punya? Karena dalam lapangan nanti kita nggak mungkin kita nggak tahu dan nggak mungkin tahu kalau misal kena tulang, kita pakai baja per. Terus kita mau asah ulang, ada ciping tuh, kita mau asah ulang. Ya keburu sapinya, ya misal sapi satu kita pret sampai tulang, kena pak katanya. Terus kita mau asah ulang, kan nggak bisa, karena
akan ada sapi selanjutnya yang harus disembelih. Nah, fungsinya ini sharpening itu untuk mempersingkat waktu. Nah, ini bisa dipakai di dapur buat ibu-ibu di rumah, atau ini teman-teman yang nonton video ini yang punya istri atau ibunya di rumah, coba saranin beli sharpening, terus nanti asahnya pakai ini karena ini lebih simple, cuma dipegang gini aja, pegangnya enak. Ini ada ini ya, penahan, jadi kalau misal si pisaunya kelebihan, ini nggak akan kena tangan. Tuh, ini nggak akan kena tangan. Tuh ya. Ini sharpening fungsinya buat ngajemin ulang. Jadi ya bisa disebut asahan juga sih kalau sharpening itu, kecuali kalau honing. Kalau honing itu kita kasusnya biasanya kalau di lapangan itu kena tulang tapi nggak terlalu keras. Itu untuk biasanya baja-baja yang limbah. Baja-baja limbah itu kan nggak terlalu keras ya dia. Ketika kena tulang tapi nggak keras, itu kan ada belok gitu bilahnya dia. Jadi nggak akan maksimal ketika pemotongan. Nah, inilah fungsinya honing untuk meluruskan mata bilah barusan. Nah, kalau teman-teman di lapangan nanti kena saat penyembelihan kena tulang, itu sampai parahnya nggak parah banget lah, sampai ya lebih parah daripada berkelok-kelok, pokoknya ada greges gitu. Nah, bisa pakai sharpening untuk memuluskan mata bilahnya tadi. Nah, udah nih kita bahas apa lagi ya? Udah sih untuk video kali ini kayaknya cuma segitu aja. Saya mau kenalin, oh iya nih saya mau nunjukin aja sama teman-teman. Ini ada pisau koleksian saya, golok koleksian, kayu kelengkeng, wangi, bajanya SLD Hitachi. Ya siapa tahu ada yang mau. Harganya premium, cuma nggak ngikut harga-harga premium yang lain gitu. Harganya nggak sampai 1.500.000 kok. Ini baja SLD Hitachi, gripnya enak banget buat, ini gede banget, nggak goyang. Tuh, ini nggak jatuh. Nggak jatuh. Nah, ya. Ini koleksian saya. Terus satu lagi ada di lemari. Itu mah ya, kecintaan saya lah pokoknya, gitu mah nggak akan dijual. Nah itu ya. Ya, karena nggak ada lagi yang harus dibahas, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau misal penyampaian saya kurang pas di teman-teman. Saya berbagi ini cuma mau mensiarkan sama teman-teman bahwa ngasah itu penting loh. Jadi jangan cuma pengen punya goloknya doang, terus rewel nggak bisa ngasah, terus protes sama makernya kalau goloknya nggak tajam. Silahkan teman-teman bisa mandiri dengan cara ini, dengan alat seperti ini, karena teman-teman sudah bisa merawat bilah teman-teman semua di rumah gitu. Mungkin sekian dari saya mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.